말해다 와. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai bocoran terbaru dari manga baku hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 253. Seperti biasanya, bocoran kali ini bersumber langsung dari beberapa panel manga versi majalah fisiknya, yang kebetulan sudah banyak beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Namun karena gambarnya masih buram dan masih raw, maka kami pun sedikit kesulitan untuk menerjemahkan atau mengartikan tentang beberapa percakapan penting yang muncul pada chapter 253 ini. Oleh karena itu, kami ingatkan sekali lagi ya, kemungkinan besar akan ada perbedaan arti atau makna dengan versi resminya nanti. So, bagi kalian yang tidak suka dengan konten spoiler atau bocoran, kalian bisa langsung skip aja ya video ini dan tunggu sampai chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers terbit secara resmi di Jepang pada hari Selasa nanti. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Kita mulai dari breakdown yang pertama. Lagi-lagi terdapat sebuah kejadian yang luar biasa menegangkan pada chapter 253. Di mana pada chapter ini kita kembali diperlihatkan tentang kelanjutan pertempuran atau duel 1 lawan 1 antara Takemichi melawan Hito Kakucho. Walaupun sejak awal pertempuran ini Kakucho berhasil dibuat kewalahan dan juga kelelahan akibat bertarung melawan Takemichi, namun di tengah duelnya tersebut tiba-tiba saja pandangan dan juga konsentrasi dari Takemichi kembali teralihkan. Ada dua hal penting yang membuat Takemichi sangat khawatir. Yang pertama adalah tentang bagaimana nasib dari Kawaragi Senju, karena jelas sekali kondisi dari Senju sedang dalam bahaya akibat kepalanya yang bocor setelah dihantam benda tumpul oleh Sanzu berkali-kali hingga mengeluarkan banyak sekali darah. Dan yang kedua adalah nasib dari Pachin dan teman-teman yang lain, karena pada momen ini tiba-tiba saja ekspresi dari Mikey kembali berubah menjadi jauh lebih serius dari sebelumnya. Walaupun di chapter 253 ini Mikey belum mengeluarkan Dark Impulsivity miliknya, namun kekuatan yang dipertontonkan oleh dirinya sudah berada di level yang jauh di atas berandalan normal lainnya. Jujur kami sendiri sangat bingung sekali dengan chapter terbaru ini, karena memang temponya yang sangat tinggi dan cepat sekali. Hanya dalam satu chapter saja, banyak sekali karakter yang bertarung sekaligus. Namun karena chapter 253 ini belum keluar secara resmi, maka kami akan sisakan detail menarik tentang pertarungan ini setelah chapter resminya keluar. Momen pun kembali berpindah. Melihat Takemichi yang sudah mulai kehilangan konsentrasinya, Kakucho pun menjadi sangat kesal sekali. Tanpa pikir panjang, dia pun berteriak, "Bakayaro! Kenapa kau malah melihat ke arah lain? Padahal kita sedang berduel untuk menentukan siapa yang terkuat." Di saat yang bersamaan, Kakucho pun kembali mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam wajah Takemichi dengan sekuat tenaganya. Akibat serangan ini, tubuh dari Takemichi pun langsung terpental cukup jauh sekali. Namun lagi-lagi Takemichi berhasil memperlihatkan ketahanan tubuhnya yang luar biasa hebat. Meskipun pukulan barusan mampu membuatnya tumbang, namun nyatanya Takemichi masih belum mau menyerah dan masih berusaha untuk bangkit kembali. Selanjutnya kita masuk ke bocoran yang kedua. Di tengah ketegangan ini, Mikey versi serius pun kembali terlihat sudah mulai mengepalkan tinjunya lagi dan mulai melanjutkan pertarungannya kembali. Tanpa pikir panjang, di momen ini dia pun berkata, "Semuanya sudah berakhir bagi dirimu, atau kau akan mati di sini." Yang jelas di momen ini Mikey sedang melanjutkan duel dengan anggota Toman lainnya selain Pachin. Ya, apapun itu, menurut kami kedua di atas sangat biasa saja, karena semua hal yang akan kami sampaikan berikutnya jauh lebih gila dari semua yang pernah kita bayangkan selama ini. Ada yang bisa tebak apa itu? Yap, benar banget. Di dalam vision atau penglihatan Takemichi, pertarungan terakhir kali ini selesai dengan hasil kekalahan bagi geng Toman, di mana pada akhirnya semua anggota Tokyo Manji mati terbunuh secara tragis dengan cara ditabrak oleh kereta yang melintas. Di momen itu Takemichi pun berkata, "Apa aku akan gagal lagi? Gara-gara aku semua teman-temanku jadi terbunuh." Sebenarnya kami sudah sampaikan petunjuk tentang bercak darah di kereta dan juga siluet orang yang tertabrak kereta pada video minggu lalu. Namun sayangnya tidak sedikit yang menghujat dan juga memaki. Padahal sumber petunjuk tersebut kami ambil dari manganya langsung, bukan dari fanarts ataupun ngarang bebas. Untuk lebih jelasnya kami akan buatkan satu video khusus yang akan membahas mengenai momen kematian dari para anggota Toman ini besok atau lusa.
Menarik banget bukan? Berdasarkan semua bocoran singkat pertama yang sudah keluar pada hari Sabtu ini, kami pun seketika menjadi semakin penasaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada chapter 253 dan kenapa temponya bisa berubah dengan cepat seperti ini. Tentu saja untuk bisa mengetahui seluruh alur cerita yang ada pada chapter 253, kita masih harus menunggu sampai manga ini terbit pada hari Selasa nanti. Selain sebuah bocoran terbaru dari chapter 253 di atas, kami pun masih memiliki beberapa info menarik lainnya seputar manga baku hantam Tokyo Revengers. Khususnya mengenai gambar postingan terbaru dari Ken Wakui tentang interaksi antara Mitsuya Takashi dan juga Draken. Untuk lebih jelasnya kalian bisa nonton video kemarin aja ya. Karena kali ini Oji-san gak akan jelaskan secara rinci, tapi lebih ke trivia atau easter egg dari detail-detail kecil apa saja yang muncul pada gambar panel manga tersebut. Jika kita perhatikan baik-baik, terdapat dua benda keramat yang ada pada ruangan kerja milik Mitsuya. Yang pertama adalah bekas kaleng spray paint atau cat semprot yang dulu pernah digunakan oleh Mitsuya untuk menggambar motif tato naga yang menjadi awal mula kisah terbentuknya pasangan naga kembar Toman. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, Mitsuya ternyata tidak pernah membuang kaleng bekas catnya. Kemudian yang kedua adalah sebuah bekal kotak makan yang ada di meja kerja milik Mitsuya, di mana di dalamnya terdapat menu makanan Karubidon yang merupakan makanan favorit dari Draken. Menarik banget ya. Sebenarnya semua tersebut sudah cukup menunjukkan kepada kita semua bahwa ikatan persahabatan dari pasangan naga kembar ini sangatlah kuat sekali. Oh iya, sebelum video ini berakhir, Oji-san mau infokan kepada kalian semua bahwa cuplikan anime sport Battle Royale yang ada di intro kami yaitu Blue Lock akhirnya mendapatkan jadwal penayangan yang resmi secara global, yaitu pada bulan Oktober tahun 2022 ini. Tentu saja hal ini merupakan kabar yang luar biasa menarik, karena hanya di anime ini sajalah kita diperlihatkan sebuah pertandingan sepak bola yang semua anggota timnya adalah seorang striker atau penyerang, bahkan hingga sampai penjaga gawangnya. Selain itu pada hari Minggu besok, kami juga akan mengupload sebuah video terbaru yang akan membahas tentang breakdown dan juga review dari trailer movie crossover High and Low secara lengkap. Oleh karena itu, bagi kalian yang tertarik, kalian bisa langsung cek manual aja ya ke channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam baku hantam. やれやれだわ。